Selamat siang Bu Rika, perkenalkan saya Marta Setiaritonang dari FVT24. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai Food Biochemistry Final Test. Dengan NIM saya 232024 10018, saya mengerjakan soal yang event. Nomor 1, diketahui nutrisi oatmeal-nya itu proporsinya itu 30 gram. Lalu dalam nutrisi oatmeal itu ada karbohidrat, lemak, serta protein. Lalu karbohidratnya itu terdapat 8 gram, lemaknya itu terdapat 1 gram, proteinnya terdapat 14 gram. Lalu diberikan asumsi konversi molekulnya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu karbohidratnya itu dalam 1 gram karbohidrat itu ada 75 molekul glukosanya. Lalu dari dalam lemak, 1 gram lemak itu terdapat ada 3 molekul yang berbeda. Yang pertama itu ada 15 molekul palmitat, lalu ada 10 molekul stearat, dan 2 molekul gliserol. Lalu untuk protein itu diasumsikan berupa asam amino tirosin. Nah, protein ini ada 14 gram protein dalam 20 molekul tirosin. Nah, di samping setelah saya tampilkan tabel mengenai ATP per molekulnya dalam standar biokimia. Glukosanya terdapat 32 ATP, palmitatnya 106 ATP, stearatnya itu ada 120 ATP, gliserolnya ada 18,5 ATP, serta tirosinnya 44 ATP. Lalu kita lanjut ke perhitungan dari ATP dari ketiga nutrisi oatmeal tadi. Yang pertama itu ada ATP karbohidrat. ATP karbohidrat ini tadi 8 gram karbohidrat itu dikalikan dengan 75 glukosa per gramnya itu dapat 600 glukosa. Nah, total ATP dalam karbohidratnya itu adalah 19.200 ATP. Lalu ATP lemaknya ada 3. Yang pertama itu ada 15 palmitat itu didapatkan 1590 ATP, lalu 10 stearatnya itu didapatkan 1200 ATP, serta 2 gliserolnya itu didapatkan 37 ATP. Lalu total ATP dari lemak ini dari 1590, 1237 ATP didapatkan 2827 ATP. Lalu ATP dari proteinnya itu adalah protein menghasilkan 20 molekul tiroksin tadi. Lalu 20 tirosinnya ini dikalikan dengan 14 gram, itu didapatkan 280 tirosin. Lalu total ATP dari proteinnya itu 280 dikalikan dengan 44 si tirosin dan proteinnya yang tadi didapatkan yaitu 12.320 ATP. Nih, di sebelahnya saya telah menampilkan tabel total ATP dari satu porsi oatmeal, yaitu karbohidratnya didapatkan 19.200, lemaknya didapatkan 2.827, serta proteinnya 12.320. Lalu kita totalkan ATP dari karbohidrat sampai lemaknya itu didapatkan sebesar 34.347 ATP. Jadi si Maxim itu bakal ketika dia memakan si oatmealnya ini, dia bakal memperoleh sekitar 34,347 ATP per satu porsinya dia memakan oatmealnya. Lalu kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 itu yang A, itu ada maksimum oxalate. Jadi reaksinya itu diketahui ada reaksinya malat plus NAD plus itu oksalat plus NADH plus H plus, konstanta gasnya itu sebesar 8,314, suhu yang dipakai kita asumsikan sebanyak 298 K sebesar 25 derajat Celcius. Lalu soal yang ditanya itu ada 2, ada malat sebesar soal A itu malatnya itu diketahui 5,25 lalu interpretasi umumnya digunakan oksaloasetannya 5,25 untuk mencari malat minimumnya. Nah, reaksi question yang kita pakai itu adalah Q sama dengan oksalat dibagi malat. Lalu ini untuk jawaban yang A-nya, tadi itu untuk soal yang diketahuinya. Lalu ini untuk jawaban A-nya, gunakan ketidaksamaan oksalat max-nya itu sama dengan malat kali 0,059288,8095. Terus perhitungannya itu 5,25 yang didapatkan tadi di awal, itu dikalikan dengan oksalat max-nya, itu mendapatkan sekitar 0,311 mm. Jadi untuk yang A-nya itu didapatkan sekitar 0,311 mm. Lalu nomor 2 yang bagian B-nya itu ditanyakan minimum malatnya agar reaksi selalu bisa maju.
contohnya numerik. Jadi rumusnya itu, yang sudah tertera di PPT yaitu, 0 AA H plusnya dibagi Q max pangkat R. Nah, malat yang didapatkan minimum malatnya itu didapatkan sebesar 1,51 PM. Oke, lanjut kita ke nomor 3. Nomor 3 itu dibagi menjadi 3 soal. Yang pertama itu ada klasifikasi buah dalam pembagian klimaterik dan non-klimaterik. Nah, klimaterik itu maksudnya itu adalah matang setelah dipanen. Jadi buah yang udah matang ketika sudah dipanen. Jadi ketika di pohon tuh sudah matang gitu. Nah, contohnya tuh ada apa aja? Maaf, yang dibagi dari soal itu mangga, banana, mangga, pisang, apel, jambu, kiwi, pepaya, serta lemon. Lalu yang non klimaterik itu, dia itu nggak matang setelah dipanen. Jadi ketika diambil atau diambil dari pohonnya itu dia masih belum matang. Jadi perlu dilakukan pemanenan lagi. Perlu dilakukan pematangan lagi, bukan pemanenan lagi. Nah, contohnya yang dari soal itu yang dibagi itu adalah ada jeruk, anggur, serta buah naga. Lalu yang B-nya itu, apa sih perbedaan klimakterik serta non-klimakterik? Nah, tadi aku udah jelasin tuh, klimakterik tuh yang sudah buah yang udah panen, tapi non-klimakterik itu yang dia perlu melakukan pematangan buah yang belum sempurna gitu. Jadi di sini buah klimakterik itu buah yang masih dapat melanjutkan proses pematangannya setelah dipanen. Jadi, buah ini mengalami peningkatan tajam laju respirasi dan produk etilen sehingga tekstur, warna, dan aromanya terus berubah meskipun sudah tidak berada di pohon. Jadi itu buahnya tuh udah mateng, tapi dia tuh masih bisa melakukan pematangan lagi, bisa melanjutkan proses pematangan yang lebih sempurna lagi setelah dipanen. Sebaliknya, kalau buah non-klimakterik itu, dia tidak mengalami peningkatan respirasi maupun etilen setelah dipetik. Nah, buah jenis ini tidak akan menjadi lebih matang setelah dipanen, tetapi hanya akan mengalami penurunan kualitas. Perubahan warna atau warna pada buah non-klimakterik terjadi sangat lambat dan lebih stabil. Gitu. Jadi non-klimakterik sama klimakterik itu, kalau klimakterik itu buah yang sudah matang, tetapi dia tuh bisa melanjutkan proses pematangannya setelah dipanen. Setelah dicabut itu dia masih bisa melanjutkan proses pematangannya. Dia juga bisa mengalami yang namanya perubahan tekstur, warna, sama aromanya. Karena kan dia ada yang namanya mengalami proses lagi kan, setelah dia dicabut itu, setelah dia diambil dari pohon tuh dia masih tetap mengalami proses pematangannya. Tetapi kalau si non-klimakterik ini, dia itu nggak bakal mengalami yang namanya si pematangan lagi, tetapi dia tuh akan sangat lambat perubahan si rasanya, si warnanya gitu, karena kan dia tidak mengalami lagi namanya proses pematangan setelah dipanen. Lalu yang ketiga, yang C, cara menjaga kerusakan buah klimakterik, itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu simpan pada suhu rendah untuk menurunkan respirasi, jadi disimpan pada suhu yang rendah. Kan klimakterik tadi dia buah yang sudah mengalami pematangan di pohon, tetapi dia bisa melanjutkan pematangan lagi ketika udah dipanen. Nah, makanya kita harus simpan dia tuh di suhu rendah. Biasanya tuh kayak mangga, mangga itu bisa disimpan kayak dibungkus pakai baju atau dibungkus dalam plastik. Jadi disimpan di dalam suhu yang rendah untuk nurunin si respirasinya supaya dia tuh nggak terjadi yang namanya pembusukan yang cepat gitu. Lalu jauhkan dari buah penghasil etilen. Lalu gunakan penyerap etilen atau -1 mcp, lalu hindari memar atau tekanan pada buah. Jadi tadi gunakan penyerapan etilen atau -1 mcp. Jadi MCP itu adalah 1 metil siklopropena, itu senyawa kimia yang berfungsi untuk menghambat kerjanya si gas etilen ini pada buah klimakterik. Jadi dia tuh bisa menunda proses pematangan yang lebih cepat setelah proses pemanenan, gitu. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih, Bu.